Galodo dari Gunung Singgalang Utotuo ke lokasi Simpangan Tiang. Laman rumah lah belumpur sadono. Kayu gadang tak bawa. Bismillah, teman-teman wafikidan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini video dari drone pasca Galodo. Sebagaimana dilansir dari hariansinggalang.co.id, inilah bencana alam terluas di kaki dua gunung yang menimpa ranah Minang. Dalam sekejap mata, beberapa jam saja, Sabtu hingga Ahad 11 sampai 12 Mei dini hari, sejumlah nagari dilanda bencana Galodo. Kabar bermula datang dari Galuh Koto Tuo, Ampek Koto, Agam. Soal Galodo Gunung Singgalang menimpa desa itu, berselang beberapa menit, hal serupa menimpa sejumlah nagari lain di kaki Gunung Merapi, di Agam dan Tanah Datar. Data parsial dari Agam dan Tanah Datar menyebutkan jumlah korban total tewas dan hilang 41 orang. Yaitu perinciannya, di Agam ada 19 orang yang meninggal dunia. 2 belum ditemukan. Dari yang meninggal, 10 orang berasal dari Bukit Batapua, Canduang. Kemudian di Sungai Pua meninggal 9 orang. Jadi total yang meninggal ada 19 orang di Agam. Di Tanah Datar ada 20 orang menjadi korban. Rinciannya 8 orang meninggal, 12 lainnya masih dicari. Jumlah ini bisa bertambah jam demi jam. Jumlah menjadi simpang siur karena provinsi belum punya data akurat. Demikian info yang bisa kami sampaikan, yang disampaikan dari Harian Singgalang. Teman-teman, bahwasanya ada nasihat yang berharga untuk saya dan kita semua. Bahwasanya renungan dari musibah apa yang kita alami. Terkadang perut yang lapar, dompet yang kosong, tubuh yang terbaring sakit, masalah yang menimpa, musibah yang datang seringkali dapat memberi pelajaran bermakna dalam hidup kita yang lalai. Karena mungkin saat kita berada dalam kesenangan, kemudahan, kecukupan, kita seringkali lalai dari mengingat Allah. Sehingga Allah pun menegur kita dengan musibah atau ujian. Ketika kita berada di puncak kesenangan atau kebahagiaan, maka Allah menyapa kita dengan masalah. Agar kita tidak melampaui batas, tidak terlalu foya-foya, tidak lalai beribadah, tidak pamer dan berlebihan. Ketika kita dalam kondisi sehat, maka Allah menegur kita dengan sakit agar kita bersyukur dengan nikmat sehat. Banyak memohon kesembuhan kepada Allah, belajar bersabar, tidak mudah menyia-nyiakan waktu, agar lebih menjaga pola makan dan hidup sehat. Ketika kita dalam kemudahan, kenyamanan, kecukupan, maka Allah menegur kita dengan kesusahan, agar kita tidak merasa hebat, tidak berbangga diri, agar rendah hati, banyak bersyukur, dan tidak bersikap sombong. Ketika kita sibuk mengejar dunia hingga lalai untuk beribadah, maka Allah menegur kita dengan kegagalan dan kehilangan, agar kita sadar, jangan berambisi dengan dunia, bahwa harta hanyalah titipan, bahwa dunia hanyalah sementara. Begitulah terkadang cara Allah menegur kita, agar kita tidak melampaui batas, agar kita tidak merasa hebat, agar kita banyak bersyukur, agar kita dapat merenung, tidak sombong dan kembali kepadanya. Sebab dengan ujian dan musibah menjadikan kita sadar bahwa kita ini lemah dan kita bukan siapa-siapa jika tanpa Allah. Habibi quotes yang dipost oleh dakwahpost.com
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk saling peduli, mengingatkan dalam kebaikan. Assalamualaikum. Ya Allah, emang nak ada berkah sumpah. Bang, buat dia. Hujan lagi ya. Penasaran cari jalan yang habis mah. Abang nak bawa baju dah. Jalan memang putus sama sekali. Jalan dah kira tetapi menjalang pemandian di Selayang habis putui habis. Rumah kau. Yo, dia tidak. Dia kau di sini orang pulang kau. Aniwan si kau ada sini lema. Orang rumah kau antara kembali antara ada tahu. Aku ni rumah aku ada orang tinggal kau. Kontak. Jalan. Rugi tidak? Yo. Yo, ada tiga. Dah kipan dulu sedang. Tidak tahu. Ya, ada tak. Takut ya. Yo, sekarang. Itu kadang-kadang sebulan buat. Itu kadang-kadang sebulan buat. Dua terus mandor Japannya macam tadi Japan. Dua bawah. Aku dah sudah nak tanya dia tu. Lagi tengahnya. Masalah tak langsung buat tu? Masalah tak langsung
Wah, itu. Belum kelar deh. Habis. Menyusuri untuk lokasi bencana yang terjadi tadi malam. Ini nggak dinampakin nih jalannya. Bentar. Sudah hidupkan. Izin melaporkan dari mulai Telarel untuk Cafe Sakapa tidak ada lagi karena dibawa oleh arus air tadi malam, dan dilanjutkan dengan parkirannya juga tidak ada. Masjid Hidayah dan bangunan besi masih berdiri kokoh. Di sebelah bangunan besi ada mobil yang tadi malam sempat dibawa oleh arus air, namun masih bisa tertahan karena beban berat. Kita lanjut ke bagian atas untuk pemandian yang awal. Sebagian sudah tidak ada terlihat lagi karena sudah dibawa oleh arus air. Untuk kondisi jalan lumpur. Untuk kendaraan 2 unit 1 L300 membawa bahan pokok kelapa dari arah Bukit Tinggi menuju Padang terbawa arus melintang tengah jalan, dan 1 unit mobil Karimun. Dan ada juga yang di tengah batang air atau sungai kendaraan, namun belum bisa dievakuasi karena arus air masih belum stabil. Lanjut untuk pemandian sudah tidak ada lagi, Komandan. Lanjut ada 1 unit sedan merah yang terbawa arus tertahan terjebak. Masih ada rumah makan Manggung masih kokoh, namun yang di sebelah rumah makan Berkah sudah tidak ada lagi, sudah terbawa arus, hanya tinggal homestay dan rumah makan Manggung. Untuk rumah makan Berkah semuanya tidak ada lagi yang tersisa, termasuk parkiran, dan di sebelahnya ada pemandian Mega Mendung juga tidak ada, Alam Damai Wisata juga sebagian juga tidak ada. Jadi untuk dilaporkan untuk pemandian memang tidak ada terlihat lagi, hancur oleh pasan air yang terjadi tadi malam sampai dengan jam 2 malam, atau ulangi jam 2 pagi. Untuk cuaca pada saat ini gerimis. Ini adalah pemandian Alam Damai Wisata. Untuk bangunan sudah 99% habis. Dilanjut dengan pemandian Mega Mendung juga demikian.
di lokasi, namun belum ada informasi perkembangan selanjutnya. Dilanjut setelah pemandian, untuk jalan bahu sebelah kanan patah oleh arus, dan kita bisa lihat 2 mobil Fuso hanyut ke batang air. Untuk bagian jalan kanan sudah amblas. Untuk komunikasi listrik mati total. Untuk jaringan Telkomsel juga mati total. Yang hanya bisa aktif tri. Selain dari tri tidak bisa dapat fungsi. Dilanjut untuk pemandian yang paling terakhir, rata. Memang tidak ada terlihat lagi bangunan kolam renang yang di bawah. Hanya warung yang bertingkat, Komandan. Dilanjut di penghujung jalan, Komandan, di dekat tikungan yang ada rel kereta api, untuk perhubungan di jalan menuju ke Bukit Tinggi memang putus total. Dapat kita perhatikan, untuk jalan menuju dari Padang menuju Bukit Tinggi atau menuju Padang Panjang putus total, dikarenakan oleh arus air yang sangat deras.